الله 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 ما لنا مولى سوى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap para ustadz, ustadzah, dan seluruh jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini oleh Allah kita kembali diberi rahmat, nikmat, hingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kita melanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Mari kita mulai majelis kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga melalui Fatihah kita bersama-sama Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan. Allah senantiasa memudahkan kita dalam mencari rizki yang halal, rizki yang barokah. Dan semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan yang mulia ini kami akan membahas dalam surat Ali Imran ayat 134. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, wasari'u, dan bersegeralah kalian semua, ila maghfiratin mir rabbikum, menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian, dan menuju kepada wajannatin, kepada surga, arduhas samawati wal ardu, yang luasnya surga itu sebagaimana langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yakni orang-orang yang mereka senantiasa menginfakkan hartanya
dalam keadaan mudah dan dalam keadaan sulit. Saat dia rizkinya banyak ataupun mungkin dia mendapatkan rizki yang sedikit, tetap dia berusaha untuk membantu yang lain. Wal kadhiminal ghaido, dan orang yang senantiasa bisa menahan amarahnya. Wal afina 'anin nas, dan senantiasa memaafkan kesalahan dari manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini merupakan ayat perintah, karena sebuah perintah dari Allah melalui ayat ini, maka hendaknya kita memperhatikan. Wasari'u, dan bersegeralah kalian semuanya. Perintahnya berarti kita harus sesegera mungkin. Ila maufiratim mir rabbikum, menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Kita kalau berkaitan dengan ampunan dari Allah, hendaknya kita itu sesegera mungkin. Kehebatan Al-Quran itu begini, setiap kali di dalam Al-Quran ada kebaikan, maka perintahnya disandingkan dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan sesegera mungkin. Kalau masalah kebaikan, hendaknya kita itu jangan menunda-nunda. Contohnya, fastabikul khair, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu berarti cepet-cepetan atau enggak? Cepet-cepetan. Fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Itu cepat-cepatan. Was'au ila dzikrillah, bersegeralah atau bergegaslah kalian untuk zikir kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, sabiqu ila maufiratim mir rabbikum, kalian berlomba-lombalah menuju kepada ampunan Allah. Dalam ayat ini, wasari'u ila maufiratin, bersegeralah menuju kepada ampunan Allah. Maka kalau namanya kebaikan, itu nggak ada istilah alon-alon asal kelakon. Kalau kita memiliki niatan baik, kita memiliki keinginan baik, kita ingin melakukan satu kebaikan, hendaknya kita itu berlomba-lomba. Seandainya kita dalam kebaikan kok kita mengalah, itu secara hukum salah. Satu contoh begini, umpamanya sholat jamaah ini, Anda di shaf 2, di shaf 1 kosong, masih ada satu tempat yang bisa untuk dimasuki, tapi Anda di shaf 2, Anda menyuruh teman Anda sajalah yang maju. Anda membiarkan diri Anda di shaf kedua, sedangkan teman Anda suruh maju di shaf pertama. Secara fikih yang Anda lakukan makruh. Kenapa? Al-isar fil kurbi makruhun. Kita mengalah dalam sebuah kebaikan, kita lebih mengutamakan orang lain. Semestinya itu harus berlomba-lomba. Kok malah kita mengalah? Dalam masalah kebaikan kita hendaknya seperti itu. Apalagi yang berkaitan dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kan bukan nabi, kita bukan orang yang maksum. Kalau Rasulullah beliau itu karena sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul memiliki sifat maksum. Tapi kalau kita pasti punya dosa, Pak. Kalau ada orang dia ngomong nggak pernah punya dosa, itu malah kesombongan dan itu dosa sendiri. Makanya kalau kita itu pada sebuah ampunan Allah, hendaknya kita sesegera mungkin. Kalau Nabi Muhammad itu memang maksum. Satu contoh di dalam kitab Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin,
kitab yang disusun oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di sana disebutkan bahwa Rasulullah itu meskipun belum jadi nabi, meskipun masih kecil, itu sudah dimaksum, dijaga dari maksiat. Nabi Muhammad itu beliau lumrahnya anak kecil biasa main-main dengan teman-temannya. Dan karena anak kecil, Nabi biasa diajak ke tempat-tempat penyembahan berhala. Karena dulu masa jahiliyah. Tapi karena Rasulullah ini dimaksum, Nabi Muhammad itu setiap kali diajak teman-temannya menuju tempat maksiat, Nabi pasti akan mengalami ngantuk. Setiap kali Nabi menuju ke tempat maksiat, Nabi itu ngantuk. Semakin dekat semakin ngantuk, semakin dekat semakin ngantuk, dan tidak pernah berhasil karena pasti Nabi tidur di pinggir jalan. Karena Nabi Muhammad maksum. Beda dengan kita, Pak. Kita itu kalau diajak ke tempat maksiat ngantuknya hilang. Wah, itu kita itu. Coba rasakan, Pak, kalau menuju ke tempat maksiat, semakin dekat semakin nggak sabar, semakin dekat semakin nggak sabar. Umpamanya kita menuju satu tempat maksiat, itu umpamanya dekat itu makin nggak sabar, makin pingin segera ke sana. Tapi kalau Nabi beda, Nabi Muhammad itu semakin dekat semakin ngantuk, semakin dekat semakin ngantuk. Dan kita sebaliknya. Kalau diajak ibadah, diajak ke tempat ibadah, ngantuknya datang. Makanya karena kita itu bukan seorang nabi yang dimaksum, maka kita itu pasti memiliki salah, memiliki dosa. Oleh sebab itu, satu contoh dalam puasa Ramadan, Rasulullah beliau menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa orang dia melaksanakan puasa Ramadan dengan baik, niat sungguh-sungguh, dia ikhlas demi mendapatkan ridho Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Maka sebetulnya dengan kita melihat diri kita sangat berpotensi untuk melakukan sebuah maksiat itu, dibutuhkan satu ibadah sebagai solusi. Contohnya puasa Ramadan, karena melalui puasa Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka kalau dalam pandangan para ulama, puasa Ramadan itu bukan sesuatu yang diwajibkan, bahkan sesuatu yang dibutuhkan. Jadi kita melihat puasa Ramadan itu sebuah kebutuhan atau sebuah kewajiban. Kalau sebuah kewajiban kan kesannya berat. Tapi beda kalau sebuah kebutuhan, kita karena butuh maka kita akan rela melakukan meskipun berat. Karena kita yang butuh. Lah kenapa kok butuh? Karena kita memahami diri kita bahwa kita ini manusia yang profan, yang tidak sempurna, yang senantiasa melakukan salah. Makanya dalam hal-hal yang memiliki potensi besar diampuni dosa-dosa kita, kita hendaknya sesegera mungkin untuk melakukan. Dan juga sesegera mungkin menuju kepada surganya Allah, yang itu luasnya itu sangat luas, artinya itu siapapun itu akan ditampung. Sebesar sebanyak apapun, artinya orang itu nggak ada potensi, mohon maaf ini surga sudah penuh, kamu nggak bisa masuk, nggak ada. Sesegera mungkin kalian menuju kepada surganya Allah yang sangat luas. Kemudian dalam ayat ini, surga itu uiddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu siapa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Yakni orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya dalam keadaan sulit dan dalam keadaan mudah. Dalam keadaan al-yusri wal usri, dalam keadaan mudah maupun sulit, mereka itu mau infak sedekah. Maksudnya begini,
Orang yang bertakwa itu dia kalau mau sodakoh, kalau masalah sodakoh tidak nunggu kaya dulu. Rasulullah beliau dalam hadis menyampaikan ketika masalah sodakoh itu, walau bisyikki tamrotin ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Kamu takutlah dengan api neraka meskipun dengan sepotong kurma. Kadang kita kalau menceritakan atau kita melihat sejarah tentang perjuangan para sahabat dalam membantu perang atau membantu kebutuhan jihad Nabi, maka yang dilihat itu seperti sahabat Utsman bin Affan. 1000 onta dengan muatan penuh ditambah dengan 1000 kuda ditambah dengan sekian banyak emas, sekian banyak perak. Abdurrahman bin Auf 4000 dirham. Utsman bin Umar bin Khattab separuh hartanya diberikan kepada Nabi. Abu Bakar As-Siddiq semua hartanya diberikan kepada Nabi. Kadang pandangan orang itu di situ, tapi kadang orang itu lupa. Pada saat Rasulullah beliau menginstruksikan, ayo para sahabat, ini kita sedang membutuhkan dana untuk perang, katakanlah Khaybar, untuk perang Tabuk, untuk kebutuhan dakwah Nabi. Itu sahabat yang nggak punya, itu juga ikut andil. Walau bisyikki tamroh, meskipun dengan sepotong korma. Maksudnya begini, Nabi Muhammad itu beliau sukses mendidik para sahabat menjadi pejuang, bukan menjadi penikmat. Meskipun dia nggak punya, jiwanya itu adalah menolong orang lain. Kalau kadang orang kan begini, itu kenapa ini kok nggak jalan, kenapa masjid kok nggak jalan, karena yang kaya-kaya nggak mau sodako infak. Kalau pikiran para sahabat enggak, semuanya merasa memiliki tanggung jawab, bahkan yang tidak punya pun memiliki tanggung jawab, meskipun dengan sepotong kurma. Makanya ketika Rasulullah beliau menginstruksikan untuk para sahabat infak sodakoh, ada yang membawa dengan segenggam kurma, ada yang bahkan, Nabi saya punyanya cuma ini. Ini bukan masalah tentang barang atau nilainya, Pak. Tapi kalau orang itu dia memberikan, berarti dia memiliki satu pertimbangan, ini menolong orang lain. Dalam salah satu hadis masyhur di dalam hadis Arba'in Nawawi, para sahabat Nabi yang mereka tidak punya itu jiwanya luar biasa. Ya Rasulullah, dhaba ahli dusur bi amwalihim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaqu bi amwalihim. Nabi, enak sekali ya orang-orang yang kaya itu. Mereka bisa sholat sama dengan saya, mereka bisa puasa sama dengan saya, tapi mereka bisa sodakoh, saya nggak bisa sodakoh. Orang-orang yang nggak punya itu pikirannya adalah saya pingin sodakoh seperti dia, bukan sodakohnya hendaknya diberikan ke saya, bukan saya pingin sodakoh seperti dia. Maka Rasulullah beliau menyampaikan, kamu jangan seperti itu sahabat. Setiap kali kamu amar ma'ruf maka sodakoh, nahi mungkar sodakoh, kamu membaca tasbih sodakoh, kamu membaca alhamdulillah sodakoh, bahkan hatta fi bud'i ahadikum sodakoh, hingga ketika kamu berkumpul dengan istri kalian itu mendapatkan pahala sodakoh. Dalam hadis itu Nabi Muhammad beliau menyampaikan, ketika seseorang dia itu berkumpul dengan istrinya itu mendapatkan pahala sodakoh. Nah ini yang tadi malam sudah bersodakoh, boleh angkat tangan, Pak. Saya itu pernah dapat pertanyaan gini, Pak Ustadz, kan kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengirimkan pahala sodakoh kepada orang yang wafat itu kan boleh. Kalau orang berkumpul dengan istrinya kan dapat pahala sodakoh, boleh nggak pahala saya berkumpul dengan istri saya kirimkan ke orang tua? Saya menyampaikan,
Ya meskipun secara teori boleh, tapi saya nggak tega ya itu. Masa orang tuanya dapat kiriman, wih ini anak kurang ajar ini. Tapi secara hadis memang begitu. Hatta fi buti ahadikum sodako. Ketika seseorang dia berkumpul dengan istrinya, maka dia mendapatkan pahala sodako. Konteks hadis itu ketika para sahabat yang tidak punya, mereka merasa pingin bisa bersedekah sama seperti yang kaya. Kemudian dalam lanjutannya, wal kadhiminal ghaido ay al kafina an imdaihi ma'al qudrati. Orang yang bisa menahan amarahnya meskipun dia bisa mewujudkan. Jadi orang ketika dia sudah bertakwa, meskipun bisa merealisasikan sebuah kemarahan, dia tetap akan menahan diri. Itu sifat orang yang bertakwa. Rasulullah itu Masya Allah, beliau itu betul-betul sudah bisa menahan dirinya, bahkan betul-betul bisa menjaga perasaan orang lain. Kadang sekarang ini atas dasar sebuah kebenaran maka dia menyampaikan dengan keras, bahkan menyakiti orang lain. Kalau Nabi enggak, meskipun perkara itu benar, tapi juga harus disampaikan dengan cara yang benar. Satu contoh begini, Nabi Muhammad itu beliau kan punya satu ciri. Nabi tidak akan makan sodako, tapi Nabi itu mau hadiah. Karena kalau sodako itu orang yang atas kepada orang yang bawah, itu namanya sodako. Tapi kalau hadiah, saya kepada orang yang setara atau orang yang di atas saya, itu namanya hadiah. Satu contoh, saya dengan gubernur, itu nggak mungkin saya memberi sodako kepada gubernur, enggak. Saya memberi hadiah. Tapi kalau orang yang atas kepada di bawahnya, itu menjadi sodako. Karena tidak ada yang lebih atas daripada Rasulullah, Nabi beliau tidak memakan sodako. Tapi kalau hadiah, Nabi itu makan. Rasulullah itu beliau pernah dihadang oleh seorang perempuan tua. Dia perempuan yang tidak punya apa-apa, dia itu tapi pingin betul memberikan hadiah kepada Nabi. Nabi itu punya satu kebiasaan, kalau Nabi diberi hadiah, katakanlah hadiah kurma, maka Nabi pasti akan makan satu. Kemudian Nabi akan membagi kepada para sahabat. Di tengah jalan ada perempuan itu, dia ngasih kurma kepada Nabi, oleh Nabi diterima. Kemudian oleh Nabi dimakan satu. Para sahabat yang ada di belakang itu udah mikir, setelah Nabi makan itu nanti dibagi ke kita. Ternyata Rasulullah setelah makan satu itu makan lagi. Setelah itu makan lagi. Para sahabat itu bertanya-tanya, kok tumben ini oleh Nabi dihabiskan sendiri, lupa dengan kita-kita itu. Kayak kita aja Pak ya. Kalau Nabi itu kalau diberi hadiah pasti dibagi. Makanya ketika pada saat itu Nabi dimakan sendiri di hadapan para sahabat tanya-tanya, ini kenapa itu? Tapi perempuan yang ada di depan Rasulullah itu betul-betul senang. Hadiah yang diberikan kepada Rasulullah itu dimakan habis oleh Rasulullah. Setelah itu perempuan ini dia undur diri. Tapi para sahabat itu tanya-tanya, Nabi, biasanya engkau kalau diberi hadiah itu engkau akan membagi kepada kami. Kok tumben saat ini engkau menghabiskan sendiri? Apa karena saking enaknya kurma itu sampai engkau lupa dengan kita? Jawaban Nabi itu Masya Allah Pak. Sahabat kalian ngerti apa enggak? Kurma yang diberikan perempuan tadi itu rasanya sangat asam, sangat enggak enak. Tapi aku khawatir kalau aku bisa tahan, cuma kalau aku berikan kepada kalian di hadapan perempuan itu, kalian makan enggak doyan, kemudian kalian muntahkan, perasaan perempuan itu bagaimana? Demi menjaga perasaan perempuan tadi itu, Nabi sengaja meskipun nggak enak tetap dimakan, Pak. Saya ulangi, meskipun nggak enak tetap dimakan. Kenapa? Demi menjaga perasaan orang lain.
Kalau sekarang enggak. Sekarang itu atas dasar perkara benar, meskipun enggak enak untuk Anda, akan saya sampaikan. Wah, Nabi enggak seperti itu. Nabi itu beliau betul-betul bisa menjaga perasaan orang lain. Dan Nabi itu Masya Allah, beliau mengarahkan, mengajarkan, menuntun para sahabat jangan mudah emosi. Dulu ada seorang sahabat, namanya itu Abu Dzar. Sahabat Abu Dzar itu di satu masjid, dia ketika berdiri kemudian dimaki orang. Dia tuh kemudian duduk gitu. Setelah duduk, dia kemudian rebahan. Orang-orang itu pada bingung loh. Abu Dzar, kenapa kamu kok rebahan di masjid? Jadi tiduran di masjid ini. Maka Abu Dzar dia menyampaikan, saya teringat hadis Nabi. Rasulullah beliau menyampaikan, "Idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji." Rasulullah beliau menyampaikan, kalau kamu dalam keadaan marah dan kamu itu berdiri, maka duduklah. Bila kamu saat duduk itu marahmu, emosimu masih belum hilang, maka kamu tidurlah. Abu Dzar dalam rangka menghilangkan emosinya itu, dia setelah berdiri dia duduk, setelah duduk dia tiduran. Itu untuk menghilangkan emosi. Karena memang umpamanya ada orang tiduran kemudian dia emosi, dia duduk, pasti tambah besar emosinya. Dia ketika duduk emosi kemudian dia berdiri, wah ini pasti jadi rame ini. Kalau orang sudah, kalau emosi berdiri pasti tambah besar. Maka untuk mengatasinya Rasulullah untuk meredam, ketika berdiri maka duduklah. Kalau emosi jangan malah ayo berdiri, wah ini malah rame nih. Duduk, tenang gitu. Maka umpamanya di masjid kok ada orang tiduran, wah siapa tahu dia sedang menahan emosinya. Ini kok tiduran terus, lagi emosi ya? Iya, ini akhir bulan itu. Itu bahkan Rasulullah menyampaikan gini, ketika kamu dalam keadaan marah, maka innal ghadaba anisyaiton. Sesungguhnya marah itu dari setan. Wa inna syaitona khuliqa minan nar. Yang setan itu tercipta dari api. Oleh sebab itu, wa innama tadfa'u an-nar bil ma'i fa idza aghdaba ahadukum falyatawaddo. Dan setan itu terbuat dari api, dan api itu padamnya dengan air. Maka kalau kalau kamu marah, wudulah. Jelas ya Pak ya? Kalau marah, wudulah. Artinya ajaran Islam itu betul-betul mendorong kita agar tidak mudah emosi. Maka ketika ada orang membawa nama Islam tapi membuat kita emosi, itu sudah salah. Apalagi memancing emosi, ini lebih salah lagi. Semestinya meredam. Kenapa? Karena sifat daripada orang yang bertakwa al-kadhiminal ghaido, dia bisa menahan emosinya. Dan yang terakhir wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Kalau dipikir-pikir Pak, Rasulullah itu beliau ketika memaafkan Wahsy, namanya itu Wahsy. Wahsy ini dulu temannya Bilal. Dia seorang budak. Melihat Bilal setelah masuk Islam, dia bebas. Artinya dia itu menjadi orang yang merdeka, dimerdekakan oleh para sahabat. Wahsy itu dia akhirnya pingin bebas juga. Akhirnya dia itu oleh Hindun itu dijanjikan, Wahsy, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, maka kamu akan saya bebaskan, jadi orang merdeka, dan kamu akan saya nikahkan dengan perempuan yang paling cantik. Wahsy itu akhirnya kepingin. Dalam perang Uhud, Wahsy itu dia keinginannya cuma satu, datang ke perang hanya untuk membunuh Hamzah, tujuannya untuk bebas dan mendapatkan wanita.
Jadi dalam perang Uhud itu katakanlah ada orang Islam, ada kaum muslimin yang sebetulnya bisa dibunuh oleh Wasi. Wasi nggak mau. Dia tetap dengan sembunyi-sembunyi mengincar Hamzah. Jadi dia pada orang lain tuh nggak peduli sama sekali, tujuannya cuma pada Hamzah. Saat Hamzah dia lengah, lalu lembingnya dilemparkan pas dada. Kemudian setelah mati, setelah wafat, dilaporkan kepada Hindun, ininya itu dadanya, jantungnya itu diambil oleh Hindun, digigit karena saking marahnya. Ini orang yang langsung digigit, telinganya dipotong, matanya dicongkel sampai sebagainya. Nabi ketika melihat Hamzah, melihat pamannya Hamzah itu, beliau betul-betul marah. Tapi cuma anehnya begini, saat Rasulullah menaklukkan Mekah di tahun 8 Hijriah, Wahsy itu orang yang paling ketakutan. Karena dia berpikir, ini ketika Nabi Muhammad menaklukkan Mekah, pasti yang dicari saya. Karena saya orang yang membunuh paman yang paling dicintai Nabi. Maka Wahsy itu dia sembunyi di pantai. Cuma ternyata dia tuh pingin masuk Islam. Ya, pingin masuk Islam. Pada saat ketakutan, maka dia ngutus istrinya, ngomong kepada Nabi Muhammad, kalau ada orang punya salah kemudian dia tobat, diampuni apa enggak? Nabi Muhammad menyampaikan, oh ya diampuni. Ketika istri Wahsy ngomong gitu, istrinya menemui Wahsy, lapor lagi, sampaikan kepada Nabi Muhammad, umpamanya kesalahannya adalah membunuh orang yang paling dicintai Nabi Muhammad, itu tetap diampuni apa enggak? Berkali-kali itu Pak, istrinya diutus menemui Nabi, tujuannya cuma satu, memastikan kira-kira Nabi Muhammad masih dendam apa enggak kepada saya, masih marah apa enggak. Sampai akhirnya tuh Allah menurunkan sekian banyak ayat memastikan Wahsy enggak usah khawatir. Maka ketika Wahsy itu akhirnya dia sudah mantep, dia menemui Nabi. Kemudian dia mengikrarkan 2 kalimat syahadah. Nabi Muhammad itu beliau betul-betul, karena manusia biasa, dari sisi beliau sebagai Rasulullah, tapi beliau tetap memiliki sisi manusia biasa. Maka Rasulullah beliau menyampaikan, Wahsy, saya sebetulnya, ya karena Allah sudah mengampuni dosa-dosa kamu, ya saya memaafkan kamu. Cuma gini, setiap kali aku melihat wajahmu, melihat mukamu itu, aku terus teringat pamanku Hamzah. Dan aku khawatir nanti kalau aku melihat wajahmu, aku teringat pamanmu, nanti emosiku itu akan muncul lagi. Maka aku minta betul kepada kamu, setelah ini kamu jangan hadir di depanku lagi. Nabi Muhammad itu orang yang dia sebetulnya ini sudah kalah, bisa saja langsung dihukum Pak, tapi tetap dimaafkan. Tapi karena Nabi tidak bisa menghilangkan apa itu, bagaimana rasa marahnya atas perlakuan Wahsy kepada Hamzah, permintaannya cuma satu, kamu jangan muncul lagi di depan saya. Akhirnya Wahsy itu setelah masuk Islam, ikrar pada Nabi, dia itu pindah di kawasan Suriah kalau nggak salah. Ya, pindah di kawasan Suriah, nggak berani lagi muncul di hadapan Nabi. Tapi sudah dipastikan ada sekian banyak ayat mengampuni dosa Wahsy, ada kepastian Rasulullah mengampuni kesalahan Wahsy. Jelas ya Pak ya? Nah itu namanya al-kadhiminal waido, sebetulnya bisa merealisasikan sebuah kemarahan tapi ditahan. Dan wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Lah yang semuanya ini adalah sifat orang yang bertakwa. Output daripada puasa itu kan la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Lah kira-kira puasa kita nanti ujungnya seperti itu atau tidak? Atau setelah puasa Ramadan tetap marah-marah gitu. Atau umpamanya selama Ramadan kita marahannya istirahat dulu, Idul Fitri habis itu marahan dilanjutkan umpamanya.
Kalau untuk orang yang bertakwa itu wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain, ya selesai. Jelas ya Pak ya? Dan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Ini gambaran Islam. Ya Pak ya? Ini gambaran orang yang bertakwa. Ya semoga melalui barokah daripada puasa Ramadan, melalui pelatihan kita selama bulan Ramadan ini, menjadikan kita semuanya orang-orang yang memiliki sifat sebagaimana ayat yang kita bahas. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu materi pada pagi hari ini. Sebelum kami lanjut, dari para jamaah mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ada yang ingin tanyakan? Oh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di luar puasa. Iya. Di surah Al-Maidah ayat 4 itu sebagai dalil dasar kita boleh menikah dengan wanita ahlul kitab. Oh iya. Itu maksudnya bagaimana? Ahlul kitab yang bagaimana? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ayat itu Al-Maidah yang menegaskan bahwa wa tu'amul ladina utul kitab wa tu'amul ladina utul kitab ya. Wal muhsanatu minal ladina amanu wal muhsanatu minal ladina utul kitab, dan dihalalkan bagi kalian muhsanat, perempuan yang menjaga dirinya dari ahlul kitab, maka itu halal. Ayat itu adalah ayat yang secara makna itu jelas. Sebelum saya menjawab ke sana, saya akan menjelaskan begini. Di dalam surat Al-Bayyinah, ini saya akan pelan ini, karena jangan sampai salah ini. Karena kemarin kami dengan Kemenak, dengan Disduk Capil, kemudian dalam banyak event, banyak kesempatan menjelaskan tentang masalah itu. Dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Di sana disebutkan orang-orang kafir itu dari min ahlil kitab, golongan ahlul kitab, wal musyrikin, dan golongan orang-orang musyrik. Berarti orang kafir itu ada dua, satu ahlul kitab, dua orang musyrik. Jelas ya Pak ya? Untuk orang-orang musyrik, di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kamu nikahkan perempuan yang musyrik, jangan kamu nikahi perempuan yang musyrik sebelum mereka iman, dan jangan kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan muslimah. Untuk yang musyrik itu ulama sepakat ijma, nas Quran enggak ada peluang. Saya ulangi, nas Quran enggak ada peluang laki-laki menikahi perempuan musyrikah, enggak boleh. Perempuan yang muslimah dinikahi laki-laki musyrik itu juga enggak boleh. Nas Quran, maka ulama sepakat. Tapi kalau ahlul kitab, di dalam surat Al-Maidah ada wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitab, dan dihalalkan bagi kalian makanan orang-orang mukmin dan orang-orang ahlul kitab, dan halal bagi kalian perempuan-perempuan ahlul kitab yang muhsanat, yang menjaga dirinya. Jelas ya? Maka untuk ahlul kitab itu ulama terjadi perdebatan. Ketika satu ini, saya akan pelan ini. Kalau yang laki-lakinya non muslim,
yang statusnya ahlul kitab, perempuannya yang Islam, ulama sepakat nggak boleh. Kenapa? Karena prinsip Islam al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu harus di atas, bukan di bawah. Kalau yang Islam adalah perempuannya, yang ahlul kitab laki-lakinya, berarti posisinya Islam berada di bawah. Maka kalau yang perempuannya muslimah nggak boleh. Jelas ya? Tapi kalau dibalik, kalau yang Islamnya laki-laki, yang perempuannya ahlul kitab, ini bagaimana? Disinilah terjadi perdebatan. Tapi kalau kita baca, ini nanti karena kami juga sebagai ketua komisi fatwa, dalam hal ini MUI juga sudah mengeluarkan satu fatwa, MUI pusat bahkan, sebelum ke sana bisa dibaca di dalam banyak referensi. Sahabat Zubair itu istrinya orang ahlul kitab, bukan orang Islam. Istrinya itu orang ahlul kitab. Sahabat Tolhah itu istrinya itu orang Nasrani. Bahkan Utsman bin Affan itu pernah menikahi seorang Nasrani meskipun akhirnya masuk Islam, tetapi ketika dia melakukan akad pernikahan statusnya masih Nasrani. Kalau dulu di Indonesia yang ramai Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau. Ada banyak ulama yang melarang, tapi juga ada yang oke lanjut saja gitu. Kalau di luar negeri dulu ada Presiden Palestina Yasir Arafat. Kalau yang suka bola itu Zinedine Zidane itu. Itu kan istrinya juga non muslim, tapi statusnya dalam golongan ahlul kitab. Secara pandangan para ulama di dalam tafsir Ayatul Ahkam karya Imam Ali As-Sobuni disebutkan, mayoritas ulama sepakat bahwasanya kalau yang laki-lakinya itu Islam, perempuannya ahlul kitab, itu boleh. Bahkan waqala bihi al-a'immatu al-arba'ati, di dalam kitab itu sebutkan, bahkan ini menjadi pendapat 4 madhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Karena memang nasnya dan diperbolehkan. Jelas ya? Maka secara pandangan hukum pada dasarnya boleh. Hanya saja dalam sebuah kata boleh itu ada syarat. Dalam hal ini menurut Syafi'iyah, kita di Indonesia itu mayoritas Syafi'iyah, menerapkan hukum boleh itu yang sulit sekali. Karena dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i yang dimaksud ahlul kitab itu adalah orang yang memiliki garis keturunan Israel. Oleh sebab itu katakanlah sekarang ada orang dia ahlul kitab, satu contoh umpamanya orang Nasrani. Untuk menyatakan boleh harus diketahui betul dia anaknya siapa, dari siapa, dari siapa, sampai ujung kepada oh dia keturunan umatnya Nabi Isa dulu yang murni memiliki garis darah. Ini pada masa Nabi saja sudah lewat 600 tahun, sekarang 1400 tahun lewat Nabi, udah berarti 2000 tahun Pak. Kalau yang Yahudi harus ditelisik ke masa Nabi Musa alaihissalam. Artinya umpamanya ada orang dia satu suku yang bukan ahlul kitab, kemudian dia masuk agama Nasrani. Menurut Syafi'i itu belum masuk pada ayat ini. Jelas ya Pak ya? Harus orang yang ahlul kitab itu yang memiliki garis keturunan langsung. Maka karena begitu sulitnya inilah ulama-ulama menutup keran. Itu satu. Yang kedua juga karena pertimbangan dampak. Dampak daripada ketika terjadi diperbolehkan menikah itu, nanti anaknya ikut siapa dan sebagainya. Kasus yang terjadi kan begitu. Anaknya itu nggak bisa ditarik semua ke dalam Islam. Anaknya boleh memilih. Ya kalau memilih nggak mungkin bisa sungguh-sungguh Pak dalam Islam. Itu nanti dampak sosial lalu seterusnya. Maka di dalam putusan fatwa MUI salah satu kaidah yang dipakai
darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menutup keran sebuah kemafsadahan lebih diutamakan daripada sekedar mengambil kemaslahatan. Maka ditutup kerannya. Makanya dalam putusan fatwa MUI pusat itu dikatakan menikah dengan orang non muslim itu haram dan itu enggak sah. Dan menikah dengan ahlul kitab, ya, karena tadi dibagi Pak ya. Dan menikah dengan ahlul kitab menurut pendapat muktamad yang bisa dipakai, maka itu haram dan tidak sah. Jelas ya? Loh, kenapa dalam putusan fatwa MUI mengatakan kalau ahlul kitab ada istilah muktamad, kemudian haram dan tidak sah? Karena dari perdebatan itu, maka yang dipilih adalah menutup keran jangan sampai diperbolehkan karena dampak yang muncul sangat negatif. Tapi tidak menutup sebuah diskusi ilmiah di dalam Islam, referensi yang muncul di dalam Islam, ada ayat itu, ada pendapat ulama, bahkan sejarah sahabat pun seperti itu. Jelas ya Pak ya? Kita itu harus ngerti Pak seperti ini. Jangan hanya kemakan media saja, karena sekarang itu makanya kemarin saya sampaikan, kalau ada orang mengatakan membolehkan pernikahan beda agama berdasarkan HAM, ya silakan sajalah, tapi jangan ngomong sah. Ya jangan ngomong sah. Karena kalau masalah sah itu pertimbangannya syariat. Kalau umpamanya mau nikah silahkan. Karena biasanya itu menikahnya di luar negeri. Setelah mereka melakukan pernikahan di Indonesia tinggal dilakukan pencatatan. Artinya akad nikahnya tidak di Indonesia. Kasus yang kemarin rame, perempuannya itu Islam, laki-lakinya bukan Islam. Kalau ini ulama sepakat nggak mungkin sah. Jelas ya Pak ya? Perdebatan tadi yang menyatakan kebolehan itu ketika laki-lakinya Islam, perempuannya ahlul kitab. Itu ulama sepakat, cuma terjadi perdebatan panjang. Contohnya seperti Zainuddin Zidane, dia Islam, istrinya ahlul kitab. Yasir Arafat, dia Islam, istrinya ahlul kitab. Jamal Mirdad, itu. Kalau kasus kemarin kan kebalik, perempuannya yang Islam. Lah itu jelas ulama mengatakan nggak mungkin sah. Jelas ya? Oh, ini rada panjang ini. Karena kalau langsung saya jawab nanti takutnya salah paham. Jelas ya? Ini sudah cukup ya? Karena sudah isyraq. Ya mari kita tutup dengan kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.